Nama aku Nabila Marwana Sutian. Aku Anggita Rizky Silmira. Nama aku Siti Nur Aidina. Saya Nadia Rizky Sabila. Aku Tiara Sita Permanik. Aku Yulia Rizky. Saya Nur Hasanah. Saya Ahmadi, saya Sumunto Rashid. Saya akan menerangkan puncak kejayaan dinasti Umayyah. Saya akan membawakan materi tentang beberapa khalifah di dinasti Umayyah. Mau menjelaskan tentang orientasi kebijakan ekonomi. Akan membahas tentang sejarah kelahiran dinasti Umayyah. Saya akan membahas tentang perkembangan peradaban dalam bidang arsitektur, militer, dan perdagangan. Aku akan bahas tentang kemunduran dan akhir dinasti Umayyah. Aku akan membahas tentang sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang kerajinan dan reformasi visual. Di sini aku akan membahas tentang orientasi kebijakan politik. Saksikan ya. Berikut saya akan menjelaskan tentang kelahiran sejarah dinastis Umayyah. Dinastis Umayyah adalah dinastis besar dalam sejarah Islam yang didirikan pada tahun 661 hingga 750 Masehi, yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan gubernur Suriah. Muawiyah secara resmi menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi dan memindahkan ibu kota pemerintah dari Madinah ke Damaskus. Dinasti Umayyah, yaitu pada awal mula dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, berasal dari Bani Umayyah, sebuah klan Quraisy yang termukakan di Mekah setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Terjadi kekacauan politik dalam Islam. Perang saudara yang dikenal sebagai Perang Siffin pada tahun 675 Masehi terjadi antara pasukan Ali dan Muawiyah. Meskipun tidak ada pemenang yang jelas, peristiwa ini menguatkan posisi Muawiyah di Suriah. Dinasti Umayyah dikenal pemerintah yang terpusat dan birokrasi yang efisien. Mereka juga memperluas wilayah kekuasaan Islam ke Spanyol di barat dan India di timur. Khalifah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti Islam pertama yang memerintah setelah Khulafaur Rasyidin. Pada masa dinasti Umayyah, terdapat beberapa khalifah yang berkuasa, di antaranya seperti Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi. Beliau merupakan seorang pendiri dinasti Umayyah dan mantan gubernur Syam atau Suriah di bawah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah. Beliau memerintah dari tahun 680 Masehi sampai 683 Masehi saja. Yazid bin Muawiyah merupakan anak dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Pemerintahannya ditandai oleh peristiwa tragis di Karbala. Khalifah dinasti Umayyah yang ketiga adalah Abdul Malik bin Marwan. Pada tahun 685 Masehi sampai 705 Masehi. Beliau merupakan khalifah dinasti Umayyah yang paling jaya pemerintahannya. Pemerintahannya menonjol karena beberapa alasan, seperti mengonsolidasikan kekuasaan dan memperkenalkan reformasi administratif. Khalifah dinasti Umayyah yang keempat yaitu Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masa pemerintahannya, beliau mengembangkan infrastruktur pembangunan, salah satunya adalah Masjid Umayyah di Damaskus. Khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad 744 Masehi sampai 750 Masehi. Marwan bin Muhammad merupakan khalifah terakhir dinasti Umayyah. Beliau dikalahkan oleh pemberontakan dinasti Abbasiyah yang sekaligus mengakhiri dinasti Umayyah. Materi selanjutnya adalah tentang sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Teman-teman, tahu nggak? Ternyata sistem pemerintahan pada masa dinasti Umayyah dengan sistem pemerintahan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu berbeda loh.
Mau tahu? Yuk kita bahas. Di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, seorang pemimpin mengelola kekuasaannya secara demokratis dan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan, sistem pemerintahannya lebih banyak mengadopsi sistem pemerintahan Persia dan Romawi, yang mana segala keputusan berada di tangan pemimpin atau khalifah. Menjelang akhir hayatnya, ia menunjuk Yazid bin Muawiyah, yaitu anaknya, untuk menjadi penggantinya dan meminta seluruh rakyat untuk mengikuti dan mentaatinya. Demikian juga pada tahap selanjutnya, setiap pergantian kekuasaan dilakukan secara turun-temurun atau monarki absolut. Bani Umayyah telah mengubah bentuk pemerintahan dari demokrasi menjadi turun-temurun. Karena itu, tidak sedikit khalifah yang tidak mendapat tempat di hati rakyat. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah menjabat menjadi gubernur di Syria. Selama berkuasa di Syria, ia mengandalkan orang-orang Syria dalam memperluas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu kekuatan militer yang terorganisir dan disiplin tinggi. Ia membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan membangun 2 departemen, yaitu pertama, Diwanul Khatam, yang fungsinya mencatat sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua, Diwanul Barid, yang fungsinya adalah memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan inilah suksesi kekuasaan berbentuk monarki hereditaris atau kekuasaan secara turun-temurun. Pemerintahan Umayyah membawa implikasi besar terhadap kekayaan kerajaan dan perkembangan umat Islam. Berdirinya dinasti Umayyah tidak hanya peralihan kekuasaan, tetapi juga perubahan prinsip dan pengaruh baru dalam imperium dan umat Islam. Karena sistemnya yang monarki hereditaris, muncullah Arabisasi dan fanatisme kesukuan, yang mana Islam sebelum itu telah menghilangkan fanatisme ras dan suku dan menyatukan bangsa Arab dengan ikatan Islam. Padahal, revolusi Islam menekankan pada persamaan hak dan perlakuan yang adil. Demikianlah sistem pemerintahan pada masa dinasti Umayyah. Orientasi kebijakan politik pada masa dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai dengan 750 Masehi mencerminkan upaya untuk memperkuat kekuasaan pusat, memperluas wilayah, dan mempertahankan stabilitas dalam kekhalifahan yang luas dan beragam. Berikut adalah beberapa aspek utama dan kebijakan politik dinasti Umayyah. Sentralisasi kekuasaan. Para Khalifah Umayyah berusaha untuk memusatkan kekuasaan di tangan mereka dengan mengurangi pengaruh elit lokal dan suku-suku Arab. Mereka memperkuat birokrasi negara dengan mengangkat penjabat yang setia kepada khalifah. Yang kedua adalah ekspansi wilayah. Dinasti Umayyah memperluas kekuasaan kekhalifahan secara signifikan dengan menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di Afrika Utara, Spanyol, Asia Tengah, dan Hindia. Ekspansi ini memperluas pengaruh Islam dan membawa kekayaan baru kepada kekhalifahan. Reformasi administrasi dan keuangan. Abdul Malik bin Marwan memperkenalkan sistem mata uang Islam yang mandiri dan memperkuat birokrasi keuangan. Hal ini termasuk pencetakan dinar emas, dirham, dan perak.
Reformasi ini juga menciptakan ekonomi yang stabil dan terintegrasi di seluruh kekhalifahan. Pembangunan infrastruktur. Investasi besar dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan keagamaan. Masjid Umayyah di Damaskus dan perluasan Masjid Nabawi di Madinah adalah contoh dari proyek pembangunan ini. Pembangunan infrastruktur juga mencakup pengembangan sistem irigasi untuk meningkatkan pertanian dan pertahanan pangan. Saya akan membahas kebijakan ekonomi dinasti Umayyah. Kebijakan ekonomi dinasti Umayyah pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan yaitu mendirikan catatan negara dan layanan pos yaitu algarit. Yang kedua, mencatat mata uang Islam. Yang ketiga, mengembangkan jabatan Forji atau sebagai jabatan profesional. Yang keempat, membuat pasukan Syariah menjadi pasukan militer yang kuat, disiplin, dan terorganisir. Yang kelima, pemberian gaji tetap pada tentara. Yang kedua, pada masa Abdul Malik bin Marwan, dia menjabat pada tahun 685 Masehi sampai 350 Masehi. Kebijakan ekonominya yaitu 1. Mencatat mata uang dengan mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi. Yang kedua, menjatuhkan hukuman ta'zir kepada mereka yang mencatat mata uang dengan mata uang negara. Yang ketiga, membebankan zakat dan membebaskan beban pajak pada kaum muslimin. Yang keempat, mengembalikan beberapa tentara menjadi petani sebagaimana profesi awalnya. Yang kelima, memberlakukan bangsa Arab sebagai bangsa resmi administrasi dalam pemerintahan Muslim. Puncak kejayaan dinasti Umayyah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Terjadi pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, dinasti ini mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk perluasan wilayah, administrasi pemerintahan, dan pembangunan infrastruktur. Berikut beberapa poin utama yang menandai puncak kejayaan dinasti Umayyah. Poin yang pertama, perluasan wilayah. 1. Afrika Utara. Penaklukan wilayah yang luas di Afrika Utara yang meliputi seluruh wilayah Maghrib hingga ke Spanyol. Yang kedua, Spanyol atau Andalus. Terjadi pada tahun 711. Pasukan Umayyah di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan mulai menaklukkan semenanjung Iberia yang menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Yang ketiga, Asia Tengah. Perluasan wilayah ke Asia Tengah termasuk Transyoxania yang sekarang Uzbekistan dan sekitarnya di bawah komando Qutaibah bin Muslim. Poin yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang pertama, masjid dan bangunan keagamaan. Pembangunan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Juga pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus yang merupakan salah satu karya arsitektur Islam yang paling terkenal. Yang kedua, sistem irigasi dan jalan. Pembangunan sistem irigasi untuk pertanian dan pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan berbagai bagian kekhilafahan yang meningkatkan perdagangan dan mobilitas militer. Poin yang ketiga, administrasi dan pemerintahan. Birokrasi dan yang terorganisir, pembentukan sistem administrasi yang efisien dengan pembagian wilayah ke dalam provinsi-provinsi yang dikelola oleh gubernur-gubernur yang diangkat oleh khalifah. Yang kedua, bahasa dan koin. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan dan administrasi
serta pengenalan koin-koin Islam yang membantu memperkuat identitas ekonomi dan politik. Poin yang keempat, budaya dan ilmu pengetahuan. Pendidikan dan ilmu pengetahuan, promosi ilmu pengetahuan dan pendidikan termasuk pendirian madrasah dan perpustakaan. Yang kedua, seni dan arsitektur. Pembangunan sistem Islam dan arsitektur yang mencerminkan keagungan peradaban dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah salah satu dinasti Islam yang terkenal dengan pusat kekuasaan di Damaskus, Suriah. Mereka dikenal karena perkembangan signifikan dalam arsitektur militer dan perdagangan. Berikut ringkasan perkembangannya. Yang pertama ada arsitektur, yaitu ada Masjid Umayyah di Damaskus. Salah satu pencapaian terbesar adalah Masjid Umayyah, yang dianggap sebagai salah satu contoh terbaik arsitektur Islam pada awal. Dan yang kedua ada kastil dan benteng. Banyak kastil dan benteng dibangun untuk mempertahankan wilayah dan mengawasi perdagangan, seperti Qasr Amra di Yordania yang juga berfungsi sebagai tempat peristirahatan bagi khalifah. Dan ada pula yang ketiga, yaitu penggunaan kubah. Arsitektur Umayyah ini dikenal dengan penggunaan kubah terbesar, seperti yang terlihat pada kubah batu di Yerusalem, yang merupakan salah satu struktur paling ikonik dari periode ini. Nah, ada juga militer. Nah, yang pertama itu ada ekspansi wilayah. Dinasti Umayyah melakukan ekspansi besar-besaran, memperluas wilayah kekuasaan dari Spanyol di barat hingga India di timur. Mereka memperkuat kendali atas daerah yang luas dengan pembangunan benteng dan garnisun. Nah, yang kedua itu ada pengembangan angkatan laut. Angkatan laut yang kuat dikembangkan untuk mendukung kampanye militer dan melindungi jalur perdagangan di Laut Tengah dan Laut Merah. Nah, yang terakhir ada yang ketiga, yaitu teknologi militer. Penggunaan teknologi militer ini yang canggih seperti balista atau alat pelontar dan pemakaian benteng pertahanan yang kuat menunjukkan tingkat kemajuan teknologi militer. Nah, pembahasan yang terakhir itu ada perdagangan. Perdagangan dinasti Umayyah memanfaatkan jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Jalur darat seperti jalur sutra dan jalur laut di Laut Tengah menjadi vital untuk perdagangan. Dan yang kedua itu ada pusat perdagangan, yaitu kota-kota besar seperti Damaskus, Baghdad, dan Kufa menjadi pusat perdagangan yang ramai, memperdagangkan berbagai barang seperti sutra, rempah-rempah, dan tekstil. Dan yang ketiga itu ada penggunaan koin. Dinasti Umayyah memperkenalkan sistem mata uang yang terstandardisasi dengan koin emas atau dinar dan perak atau dirham yang mempermudah transaksi perdagangan di seluruh wilayah kekuasaan mereka. Nah, secara keseluruhan, dinasti Umayyah memainkan peran penting dalam perkembangan arsitektur, militer, dan perdagangan di dunia Islam, menciptakan fondasi yang kuat untuk peradaban Islam di masa mendatang. Dinasti Umayyah merupakan salah satu dinasti terbesar dan pertama yang berkuasa setelah Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, terjadi berbagai perkembangan dan reformasi dalam bidang kerajinan dan fisika yang cukup signifikan. Kerajinan pada dinasti Umayyah yaitu arsitektur dan seni keagamaan. Masjid dan bangunan keagamaan, salah satu contoh yang paling terkenal adalah Masjid Umayyah di Damaskus, yang dibangun pada awal ke-8 Masehi. Masjid ini terkenal dengan keindahan mosaik dan arsitektur yang pembuatan barang-barang seperti perak, emas, dan tembaga bernilai sangat maju. Dan ada pula yaitu barang-barang seperti pedang, perisai, dan hiasan dibuat dengan detail yang rumit. Ada pula yaitu pria tekstil, produksi kain sutra, brokat, dan wool yang bermotif juga berkembang pesat. Kain-kain ini tidak hanya digunakan untuk pakaian saja, tetapi juga sebagai barang ekspor yang bernilai tinggi. Ada pula yaitu keramik dan porselen. Keramik dan porselen yang dihiasi dengan motif geometris dan floras mulai berkembang, dipengaruhi oleh seni Persia dan Bizantium, reformasi fisikal dari dinasti Umayyah.
ini dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya praktik nepotisme di dalam pemerintahan. Hal ini bermula sejak Muawiyah mengangkat anaknya sendiri sebagai penerus pemerintahan, yang seharusnya pada saat itu musyawarah dijadikan sebagai tonggak utama, pada masa itu dihilangkan atau ditiadakan dan digantikan oleh pewarisan kekuasaan. Hal itu menyebabkan adanya konflik internal di pemerintahan dinasti Umayyah yang mengakibatkan adanya perebutan kekuasaan. Yang kedua yaitu adanya pertentangan etnis antara suku non-Arab. Perlu teman-teman ketahui, ternyata pada saat itu dinasti Umayyah menerapkan sistem pajak yang sangat tinggi kepada golongan non-Arab, sehingga hal itu menyebabkan adanya perselisihan yang semakin hari kian meruncing, sehingga menyebabkan pemerintahan Bani Umayyah kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan lagi. Yang ketiga adalah lemahnya sistem pemerintahan. Sikap hidup mewah di lingkungan istana menyebabkan para khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan, sehingga ada beberapa golongan yang kecewa terhadap lemahnya sistem pemerintahan pada saat itu. Selanjutnya yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Thalib yang memang pada saat itu mendapatkan dukungan penuh dari berbagai golongan, salah satunya yaitu Syiah dan Khawarij, yang memang pada saat itu mereka sangat menentang kekuasaan dinasti Umayyah. Kemudian mereka bersatu menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menyerang dinasti Umayyah. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, kekuasaan dinasti Umayyah tergantikan oleh dinasti Abbasiyah di bawah pemerintahan Abdul Abbas as